Shalom. Shalom. Happy Sunday teman-teman di Lasem. Siapa yang lebih dekat? Lebih dekat. Oke, kita masih dalam topik ini yaitu tentang buah roh. Hari ini kita akan bicara tentang kesetiaan. We need to know kalau hari ini kita semua bisa ada di tempat ini, bisa berbakti sama-sama, bisa tetap mencari Tuhan, mencari wajahnya, itu karena Tuhan ya. Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum saya mulai, coba saya minta teman-teman di sini kanan dan kiri bilang, seperti saya ngomong, nama saya Bu He, saya disayang Tuhan. Coba kasih tahu kanan kirinya, namanya siapa, dan kasih tahu saya disayang Tuhan. Benar-benar nggak kalian bisa mengatakan itu, karena itu hatinya Tuhan. Kita adalah kesayangannya Tuhan. Tuhan nggak datang hanya karena dia mau angka atau jumlah. Dia datang karena pribadi. Tuhan tahu nama kita. Makanya tadi nama kita. Nah, isi dalam kehidupan kita ngalamin yang enak atau nggak enak. It doesn't matter. Tetap kita disayang Tuhan. Amin. Oke. Let's see. Kita langsung mau masuk ke firman hari ini. Saya kasih judulnya mengembangkan kesetiaan, dan di situ ada gambar tentang dua hamba yang Tuhan sebut good and faithful servant. Saya sengaja ngambil ilustrasi hari ini adalah dari perumpamaan tentang talenta, karena di situ Tuhan menyebutkan yang baik dan setia. Kita mau baca ayatnya. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi kalau misalnya ada yang menyebut diri, misalnya, saya baik hati loh, saya baik hati, saya baik hati, saya menyebut diri baik hati, saya baik hati, kita bisa aja menyebut diri baik hati, baik kita ngomong, kita merasa diri baik hati. Tetapi kalau yang namanya setia, itu harus dibuktiin. Artinya ditemukan. Kita nggak bisa cuma ngomong niat, kita nggak bisa cuma ngomong janji, kita nggak bisa cuma ngomong bahwa saya itu setia loh. Itu harus dibuktiin. Makanya orang harus menemukannya. Artinya dalam jenjang waktu tertentu. Jadi kalau mau setia, setia itu bukan cuma satu event. Setia itu bukan cuma satu musim. Setia itu sepanjang hidup, dan waktu yang terus-menerus dan konsisten dilakukan. Berapa banyak yang mau setia berjalan dalam Tuhan? Yuk angkat tangan yuk. Yang mau ya. Artinya itu gini, kita harus menyadari seringkali kita nggak setia. Kita gagal. Janji kita nggak ditepati. Fokus kita nggak sama Tuhan. Kita fokus pada agenda diri sendiri. Kita tahu Tuhan baik, tapi kita selalu mengutamakan apa keinginan Tuhan. Kita tuh secara manusiawi nggak setia. Jadi kalau hari ini kita mau belajar mengembangkan kesetiaan, kita harus bergantung sama kesetiaan Tuhan. Kita nggak bisa bergantung pada kemampuan kita. Makanya disebutnya buah roh. Ya, buah roh itu munculnya dari dalam. Nanti kita mau belajar bahwa buah roh yang Tuhan janjiin itu bukan hal-hal eksternal. Kita nggak berharap bahwa kamu tuh berbuah di dalam Tuhan. Bukan ngomong bahwa kamu lebih kaya, kamu lebih sukses, pekerjaan kamu lebih diberkati. Itu bukan buah roh yang dijanjikan. Buah roh yang utama yang dijanjikan adalah yang ada di Galatia 5. Kasih, kemurahan, kesabaran, itu adalah yang utama dijanjikan. Nah, kalau di dalamnya berubah, yang di luarnya akan berubah. That is for sure. Itu adalah law-nya. Apa yang berubah di dalam akan terlihat di luar. Jadi yang Tuhan utamakan adalah dari dalam dulu kita ada air kehidupan mengalir. Makanya itu disebutnya buah roh. Nah, kita rindu bukan cuma hal-hal apa yang kita lihat di luar, tapi mulai dari dalam dulu. Itu yang Tuhan mau jamah kita hari ini. Oke? Jadi setia itu bukan masalah tindakan, bukan masalah atau niatan, itu masalah tindakan. Oke. Perumpamaan tentang talenta. Oke. Di Matius 25 ayat 14 sampai 27 ini adalah sebuah rangkuman.
Oke, jadi ada seorang kaya, seorang tuan mempercayakan kekayaannya. Disebutnya mempercayakan ya, karena seorang hamba itu pada dasarnya nggak punya hak. Dia tujuannya hanya untuk bekerja dan melakukan apa yang tuannya mau. Nah, kalau dalam hal ini dipercayakan. Oke, jadi si tuan tuh harus mengambil resiko untuk bisa mempercayakan. Jadi yang kita lihat adalah hamba satu dikasih kepercayaan 5 talenta. Dia dapat laba 5 talenta. Dan Tuhan adalah baik dan setia. Nah, tadi firman yang kita baca sebelumnya, banyak orang nyebut diri baik. Tapi yang siapa yang menemukan? Dalam ini, hambanya disebut dua-duanya. Dia baik dan dia setia. Dan ini yang kita rindukan dalam kehidupan kita satu hari nanti waktu kita pulang ke Tuhan, Tuhan ngomong kamu baik dan setia. Amin. Terus dia bilang, Tuhan bilang, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya kepengen kita ngerti bahwa jumlah laba itu bukan upah. Ya. Upahnya adalah masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu upah. Upahnya itu bukan hal-hal yang keluar dari pekerjaan kita. Upahnya adalah relationship kita lebih dalam sama Tuhan. Hubungan kita lebih intim sama Tuhan. Kita lebih kenal Tuhan. Kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Kita berjalan terus sama Tuhan. Itu adalah upah. Jadi kalau hari ini kita kedapatan semakin dekat sama Tuhan, kita semakin merasakan kasih-Nya, itu adalah sebuah upah. Jadi kita harus ngerti bahwa sekali kita menilainya laba adalah upah. No. Laba adalah laba. Apa yang dipercayakan kita berbuah. Kita bisa, tetapi upahnya adalah dan dapat laba. Disebut juga upahnya apa? Tuhanmu. Nah, hamba yang sorry banget. Upahnya 0. Itu diserahkan emas. Upahnya apa? Campakkan hamba itu yang tidak berguna. You see, waktu kita dipercayakan sesuatu sama Tuhan, waktu kita nggak melakukan itu, bukan kita dihukum masuk neraka atau bukan, tapi kita mengalami yang namanya kita nggak lagi, kita mulai ada jarak, mulai jauh. Kadang-kadang kita ngomong, aduh gue kok udah nggak kayak dulu ya, gue ngerasain Tuhan banget tuh, kayak berapi-api banget. Dites coba, dicek, tanyain, do you still do what God wants? Kamu masih melakukan nggak apa yang Tuhan mau? Kerinduan Tuhan kita lakuin. Apa yang dipercayakan sama Tuhan, kita lakuin nggak? Soalnya kalau kita melakukan apa yang Tuhan percayakan, kita akan semakin dalam, semakin intim. Saya tahu nih, waktu kita mendoakan orang lain, kita memberkati orang lain, berkat Tuhan tuh mengalirnya lewat kita dulu, betul nggak? Kita channelnya. Dan kalau kita mau melayani orang lain, dan kalau kita mau menyalurkan kasih Tuhan, mau nggak mau kasih Tuhan harus memenuhi kita dulu. So the thing is, we need to focus on God supaya benar-benar kasihnya Tuhan bisa ngalir melalui kita. Oke, kita mengerti di sini upah adalah bentuk keintiman kita dengan Tuhan. Saya mau pastiin dulu, kalau orang suka ngomong 5 talenta, 6 talenta, 2 talenta, 1 talenta, itu kayaknya kedengarannya kecil ya. Let's see, ukuran talenta itu sebenarnya kayak apa? Kita bisa ngomong bahwa 1 talenta itu setara 20 tahun upah seorang pekerja. Oke, jadi kalau upahnya 3,3 juta per bulan, ini adalah data BPS, statistik Agustus 2025. Oke, jadi rata-rata orang Indonesia itu upahnya di 3,3 juta. Nah, kalau 20 tahun dan 3,3 juta itu per bulan, berarti 1 tahun kan 39,6 juta. Dikali 20 itu 792 juta. Itu nggak kecil, 792 juta itu nggak kecil. Itu 1 talenta. Saya mau nanya, kalau kalian adalah seorang tuan, kalian memang berani untuk mempercayakan 792 juta kepada 1 orang. Ini ngomong 1 talenta. Ada yang dikasihnya 5 talenta dikali 5. Beranikah? Hanya kalau tuannya murah hati.
Dia mempercayakan. Kalau nggak murah hati, nggak akan dipercayain, itu uangnya gede. Oke, kalau ukurannya nggak mau pakai tahun kerja, kita ukurannya pakai ukuran kilo. Satu talenta itu 75 atau 129 pound. Atau kalau dijadiin kilo 34 sampai 58. Nah, harga emas 1 kilo per tanggal 6 kemarin waktu saya cek, itu sekitar 2,2 miliar logam mulia antam. Jadi, kalau dikaliin, itu satu talenta itu sekitar 75 M sampai 129 M. Jadi kalau mempercayakan kekayaan kayak gitu, kita harus ngerti dulu, it's not small thing, it's not a little things, it's big. Baik itu mau M bentuknya, baik itu maupun 790 juta, Tuhan mempercayakan pada kita bukan sesuatu yang kecil. Tuhan mempercayakan pada kita sesuatu yang besar, supaya apa? Kita kerjakan dan bisa memberkati orang lain. Labanya dan semua talentanya itu dikembalikan ke Tuhan. Kalau Tuhan hari ini percayain talenta ke kita, apapun yang Tuhan percayain itu milik Tuhan. Satu hari balikin ke Tuhan. Hidup kita hari ini itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang menentukan kapan kita hidup, kapan kita dipanggil. Dan itu harus kita pergunakan, karena itu semua ada di tangan Tuhan. Dan kita perlu bersyukur kalau hari ini kita masih dipercayakan. Now, we can always say, ya saya udah gak setia, dan kasih karunia Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya. Selama kita ngomong, Tuhan saya sadar, I want to do more, I want to do good, I want to be faithful. Tuhan siap untuk membawa kita lebih lagi. Oke, next. Kita mau belajar, kenapa sih kok orang yang hamba ketiga itu tidak setia? Kenapa? Kita akan belajar 2 poin ini. Nomor 1 adalah, hamba ketiga salah mengenal tuannya. Yang kedua, dia digerakkan oleh rasa takut. Nah, kita akan kontras nanti belajar tentang Paulus. Paulus itu mengenal sekali tuannya, sehingga dia setia, dia menyelesaikan pertandingan. Nanti kita akan bahas di situ. Dan Paulus itu digerakkan oleh rasa syukur. Nah, di sini kita baca dulu ya. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, perhatiin, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku apa? Takut. Dan menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Perhatikan 2 poin ini. Dia nggak mengenal Tuhan secara seutuhnya, dia mengenal Tuhan sebagai satu sosok yang kejam, satu sosok yang bocengli, gitu. Satu sosok yang seenak-enaknya. Sudut pandangnya seperti itu. Karena itu dia takut. Apa yang dia lakukan itu bukan love based, itu fear based. Nah, renung kita hari ini. Siapa Tuhan di mata kita hari ini? Saya akan ngomong jujur, kalau dulu saya belum terlalu kenal Tuhan, Tuhan adalah satpam buat saya. Karena apa? Kalau saya pergi atau saya ada di rumah, saya berdoa, Tuhan tolong jagain rumah saya. Nah, Tuhan adalah satpam saya. Tuhan adalah banker saya. Karena Tuhan, saya lagi butuh nih, Tuhan tolong dong kasih saya. Tuhan adalah banker, Tuhan adalah dokter saya. Waktu saya sakit, saya datang ke Tuhan. Waktu saya nggak sakit, saya nggak datang ke Tuhan. Ya dong, kalau ke dokter kan hanya pas kita sakit. Nggak mungkin kita tiap hari datang ke dokter. Kenapa kamu sakit apa? Cuman pengen datang aja. Nggak ada. Kita ke dokter tuh hanya kalau kita sakit. Kalau kita mengerti, siapa Tuhan itu hari ini untuk kita? Apakah dia algojo, tukang tagih hutang, yang setiap kali datang, kamu udah baca Alkitab belum hari ini? Kamu ke gereja nggak hari ini? Awas loh, kamu nggak ke gereja. Kamu udah dihukum loh, kamu gak dapat berkat loh. Siapa Tuhan di mata kita hari ini akan menentukan action kita selanjutnya. Kita harus mengerti Tuhan kita murah hati. Tuhan kita yang berkorban untuk kita di kayu salib. God loves us so much. Dia memberikan nyawanya sendiri. Dia nggak mikirin untuk menciptakan kita itu hanya untuk dipekerjakan, demikian nggak. Tuhan pengen kita menjadi teman-teman dan sahabatnya. Makanya diciptakannya sesuai dengan gambaran Tuhan sendiri. Indah banget nggak sih bahwa Tuhan itu benar-benar menyayangi kita, mengasihi kita. Hari ini kita perlu ngerti, Tuhan adalah Allah yang murah hati.
Sebetulnya kita manusia tuh nggak punya hak untuk menuntut apapun. Nah, saya nggak ngomong kita nggak boleh berdoa kayak tadi semua ya. Tuhan saya perlu, Tuhan saya minta perlindungan, itu boleh doa. Tapi Tuhan nggak sejauh cuman itu. Ini yang saya mau ingetin. Tuhan lebih dari itu. Tuhan itu sanggup besar. Dia raja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Jadi kita perlu Tuhan secara keseluruhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah yang kita lakukan hari ini tuh fear-based atau love-based? Kita berdasarkan kasih atau ketakutan. Apapun keputusan kita hari ini, cari kerja, jualan, bisnis, di rumah, itu gara-gara kita takut sesuatu, atau karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi orang lain. Kita berbisnis, memimpin pekerjaan. Do we love the people or because we are so fear that we're missing something? Kita takut kehilangan sesuatu. Ini akan membedakan action kita. So, renungan kita. Yuk kita rubah. Tuhan udah sayang sama kita. Tuhan benar-benar mengasihi kita. Kasih itu mengalir lewat perbuatan dan tingkah laku kita. Saya senang kalau kita diingetin bahwa sama seperti Maria mengandung Yesus, kita udah mau Natal soalnya. Dia setelah 9 bulan dia melahirkan Kristus ke dunia, betul? Pertanyaannya, apakah kita melahirkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita melahirkan Kristus lewat perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Dan kita perlu ngerti Kristus hidup di dalam kita. Dan itu dilahirkan lewat apa yang kita lakukan sehari-hari. Amin? Udah setengah jalan nih. 15 minutes gone ya. Let's go. Next. Nah, kita mau belajar dari Paulus. Paulus tuh setia sampai akhir. Paulus itu ayatnya saking terkenalnya dipakai hampir kalau kebaktian penghiburan tuh selalu aku telah menyelesaikan pertandingan, ya kan? Karena memang betul Paulus itu setia sampai akhir. Nah, saya mau ngomong gini, Paulus setia padahal kesulitan dan kesukaran luar biasa berlimpah-limpah. Kita baca rangkumannya ya. Ini ada di 2 Korintus 11 ayat 23. Dia sebut dia banyak berjeri lelah. Dia lebih sering dalam penjara, dia nggak bebas. Dia didera di luar batas, artinya nggak umum kalau dia disiksa itu. Dia kerap kali dalam bahaya maut. Udah hampir kehilangan nyawa, sering. 5 kali disesah oleh orang Yahudi. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. Harusnya udah mati itu kalau dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Men, apa dia nggak trauma gitu ya, next time kan gue udah karam sekali, lain kali gue nggak mau naik kapal lagi deh gitu kan. Nggak, dia harus naik kapal terus karena dia diperintahkan Tuhan untuk pergi mengabarkan Injil. Tapi dia ngerti banget bahwa Tuhan yang menjaga dia. Terkatung-katung di tengah laut. Ada yang pernah ngalamin karam kapal dan terkatung-katung di tengah laut? Saya rasa nggak ada deh kalau di tempat ini. Oke, kalau ada udah pasti kalian lagi bikin buku saat ini. Kalian udah bikin film biografi tentang pengalaman itu. Kalau untuk Paulus itu umum. Bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Banyak bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Belum lagi urusanku sehari-hari memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Paulus ngomong, I have gone through all those things. Kalau ada di antara teman-teman di sini yang lagi merasa lemah dalam melayani Tuhan, berjalan dalam Tuhan, Paulus ngomong, I know. Aku ngalamin things, aku ngalamin secara maksimal. Dan dia bilang kalau sampai ada orang yang tersandung, artinya give up, selesai, udahan, hatiku hancur. Dia bilang, don't give up. Jangan putus asa, aku pun gak putus asa. Yuk selesaikan dengan setia sampai akhir. Itu yang Paulus kasih tahu. Nah, kita mau belajar apa yang membuat Paulus bisa terus setia. Nomor 1, kontras dengan yang tadi, yang tidak mengenal Allah. Yang ini justru dia mengenal Allah, adalah Allah yang setia.
Yang kedua, dia dipenuhi kasih dan rasa syukur. Kekuatan yang muncul dari dalam dia bukan karena ketakutan. Dia melayani bukan karena takut. Dia melayani karena dia udah merasa dikasihi. Dia udah terima kasih Tuhan. Dan dia penuh rasa syukur bahwa benar-benar dia disayang sama Tuhan. Kita baca di 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia apa? Dia tetap yes. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Hari ini kita akan seringkali give up karena apa? Gue bukan materinya untuk mengikut Tuhan. Gue bukan materinya anak Tuhan. Gue bukan materi murid Kristus. Kita bukan materi murid Kristus. Nggak ada satupun kita di tengah-tengah kita tuh yang adalah materi murid Kristus. Kita semua adalah pendosa. Kita hanya ada bisa menjadi murid Kristus itu hanya karena kasih karunia dan kebaikan dia. Kita cuma bisa terima aja, Tuhan saya mau. Lead me, guide me. Dan karena itu dipenuhi oleh kasih dan rasa syukur. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lihat deh, dia dipenuhi oleh kasih karunia Allah, dan itu muncul sebagai rasa syukur. Dan dia ngomong, saya tuh bersyukur bahwa saya ada hari ini, itu karena kasih karunia Allah. Dan karena itu saya melayani. Bukan hanya melayani, I give my very best. Saya bekerja lebih giat lagi. Everything that I do, saya lakukan untuk Tuhan, dia bilang. Itu karena rasa syukur. Hari ini, kalau kita juga mau berjalan dalam Tuhan, mau melayani Tuhan di bidang apapun kita, keluarlah dari rasa syukur kita. Bukan dari rasa takut. Karena di dalam Kristus nggak ada lagi penghakiman. There is no condemnation. It's not fear-based anymore. It's love-based. Oke. Nah, Paulus sadar, kita belajar tipnya dari Paulus, bahwa dirinya seorang hamba yang diberi kepercayaan dan kehormatan. Jadi Paulus sadar, dia menyebut diri di Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, dia adalah apa? Hamba Kristus Yesus. Jadi dia tahu dia adalah hamba. Dia hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Paulus adalah hamba Kristus. Jadi seperti tadi ada hamba yang nomor 1, hamba nomor 2, hamba nomor 3. Paulus artinya sebagai hamba yang sebenarnya nggak layak, dilayakkan. Yang sebenarnya nggak punya hak, tapi dipercayakan kekayaan tuannya. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia, saya garis bawahi, menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Perhatikan ayat 13 ini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dia nggak menganggap diri setia. Dia mengatakan Tuhan menganggap dia setia. That's amazing statement. Aku dianggap. Lihat deh, sangat bersyukur. Aku dipercayakan, padahal dia ngomong, tanpa Tuhan aku nggak mungkin mampu. And yet Tuhan menganggap aku setia. Hari ini aku ada seperti ini karena kasih karunia Tuhan. Dia bilang begitu. Dan dia ngomong bahwa masa lalu aku tuh terlalu hancur untuk Tuhan bisa percayakan. And yet Tuhan percayakan. Jadi Paulus ngerti banget bahwa dia nggak seharusnya dipercayakan, tapi dia toh dipercayakan sama Tuhan. Oleh karena itu dia benar-benar giat melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik. Oke? Next. Kesukaran tidak membuat Paulus berhenti. Poin yang di sini yang kita mau belajar dari Paulus adalah gini. Kita semua akan menghadapi kesukaran. Mungkin nggak sebanyak Paulus punya kesukaran, tapi kita semua udah pasti menghadapi kesukaran. Musim kita berubah-ubah. Nah,
Paulus mengatakan hal-hal untuk kita, poinnya adalah ini. Jangan bergantung pada kemampuan sendiri, tapi pada kemampuan Tuhan. Dan Paulus mengakui ini di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dia ngomong bahwa anything, everything, apapun yang lagi aku hadapi, ada ekonomi yang lagi jelek, ada orang yang menghasut, ada orang yang menjahati, niat apapun, dia bilang everything, oke, gue hadapin. Karena Tuhan yang ngasih kekuatan. Nah, kalau kita mau belajar seperti itu, kita nggak akan give up. Kita akan belajar setia terus. Tapi kalau kita bergantung seperti hamba yang cuma punya 1 talenta, mungkin dia ngelihat, aduh gimana kalau gue gagal ya, ini kan uang gede nih. Gimana kalau gue nyoba terus nggak bisa ya? Gimana kalau gue nggak mampu ya? Aduh gimana ini, gimana ini. If you keep thinking about negative things dan bergantung pada kemampuan kita seringkali give up. Tapi kalau kita mau belajar untuk bergantung sama kemampuan Tuhan yang nggak ada batasnya, kita akan belajar untuk try again, move on. Kita lihat pintu mana yang Tuhan akan bukakan selanjutnya. Kita lihat orang mana yang Tuhan akan perkenalkan kita selanjutnya. Akan dibukakan sama Tuhan lebih. Dan Paulus memilih berpikir yang baik daripada berpikir yang buruk. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, at the end, brothers, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Paulus lagi ngomong, coba deh kamu perhatiin asupan makanannya kamu untuk pikiran kamu. Hari ini mikirin hal-hal negatif, event-event yang buruk, kecelakaan-kecelakaan, semua yang negatif atau hal-hal yang baik, janji-janji Tuhan, kesetiaan dan penyertaan Tuhan, yang mana yang kita pilih? Dan Paulus ngomong, kalau kamu terus setia, think about good things, di mana Tuhan ada. Fokusnya sama kemampuan Tuhan, bukan pada kemampuan manusia yang terbatas, bukan juga pada masa lalu. Kita akan belajar selanjutnya. Paulus rindu masuk ke dalam kebahagiaan Tuhannya. Paulus tahu upahnya nanti, mahkotanya adalah, ayo masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanku. Itu yang Paulus kejar. Paulus nggak ngejar kekayaan yang di bumi yang fana, dia mencari sesuatu yang kekal yang akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Jadi Paulus tidak fokus ke masa lalu, tapi fokus pada kekekalan. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudaraku, aku sendiri nggak menganggap bahwa aku udah menangkapnya. Bukan aku udah get it ya, bukan nih. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada suatu kesengajaan untuk Paulus belajar move on. I know my past, but that doesn't dictate my future. Dia nggak ngomong bahwa masa lalu dia menentukan masa depannya, enggak. Yang menentukan masa depan dia bukan masa lalunya, tetapi Tuhan. Tuhan punya panggilan sorgawi, itu yang dia kejar. Dia pengen masuk ke dalam kebahagiaan. Di mana ada hati Tuhan, di situ Paulus pengen ada. Di mana ada hati Tuhan, Paulus ngomong, that's where I'm supposed to be. Nah, kita perlu belajar gimana ya untuk dapetin hati Tuhan dan semakin dekat sama Tuhan. Dan itu salah satu cara yang Paulus ngomong, forget about the past. Kita akan belajar untuk maju terus. Oke, kita akan kembali mengulang ini. Galatia 5 ayat 22. Ini topik bulan kita, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nothing yang bisa menyetop itu muncul dari dalam kehidupan kita. Nothing. Dan saya akan tutup dengan kita mengingatkan ini. Tuhan ngomong, akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa.
Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kalau kita udah mengerti konteksnya adalah buah roh, ini bukan ngomong bahwa Tuhan saya pengen punya jabatan ini, saya pengen punya jabatan itu, saya pengen bisnis itu boleh, tapi konteks yang di sini apapun yang kamu minta akan diberi, itu konteksnya adalah dalam konteks buah roh. Artinya gini, kita berdoa, Tuhan saya pengen jadi orang yang lebih sabar dong. Saya pengen jadi orang yang lebih murah hati dong. Saya pengen mempunyai kebaikan dong dalam hatiku. Saya pengen jadi lemah lembut. Saya pengen punya penguasaan diri. Nah, kalau kita doakan itu, tidak ada hukum yang menentang itu semua. Nah, kalau kita berdoa sama Tuhan hari ini, kita berdoanya minta buah roh. Dan waktu buah roh muncul dalam diri kita, hal di luar kita akan berubah. That's just the way it is. That's the law. Kita nggak bisa meminta hal-hal yang di luar dulu yang dirubah. Kita minta Tuhan rubah dulu dalam diri saya. Dan Tuhan akan ngomong everything else di luar akan berubah. Seringkali kita kan salah fokus, kita minta yang dirubah. Orang lain dirubah, suami istri minta dirubah, ke pekerjaan, karyawan minta dirubah, semua bos. No, I said, God bilang, rubah dulu dalam diri kita. Itu yang kita perlu minta sama Tuhan. God change me from the inside out. Dan sesudah itu, hal-hal di luar akan berubah. Slide terakhir. Buah roh bertumbuh saat kita terhubung. Apa sih artinya kamu tinggal dalam kasihku dan firmanku tinggal dalammu? Secara praktis, artinya adalah gini. Kamu tinggal dalam kasihku itu artinya kamu semakin mengenal diriku, kata Tuhan. Bertumbuh dalam apresiasi dan rasa syukur. Kita lebih apresiasi Tuhan nggak sih hari ini? Bahwa kita ada hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kita ngomong, oh gue lebih rohani lo hari ini, atau gue kok mundur banget. It doesn't matter. Tuhan mah tetap sama. Tapi kita udah punya apresiasi dan rasa syukur nggak? Yang semakin berkembang. Artinya terhubung dengan pribadinya, bukan hanya pekerjaannya. Mungkin teman-teman di sini banyak seperti saya yang melayani sana, melayani sini. It's not about the job. It's not about the work. It's about the person. Bukan pekerjaan Tuhannya. Tuhannya yang lebih penting. Kita harusnya berjalan bersama Tuhan. Jadi tidak hanya bekerja untuk Tuhan, tapi bekerja dengan Tuhan. Tuhan gak pernah mau kita kerja sendirian. Kita harus lakuin adalah diem. Dan izinin Tuhan yang maju. Artinya, God, this is your part. Aku udah gak bisa lagi. At this moment, I surrender to you. Kalau kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk hubungan sama Tuhan, kita bisa menyerahkan hal-hal yang memang nilai kendali kita. Kita serahin itu ke Tuhan. Percuma kalau kita khawatir. Yang kita bisa lakukan adalah, God, I've done my best. Now I'm sticking to you. I'm just gonna sit down at your feet. I'm gonna enjoy you more. And that is the best thing we can do dalam hal-hal seringkali untuk hal yang kita udah di luar kemampuan kita. Apa artinya firmanku tinggal dalammu? Artinya firman Tuhan berakar dalam diri kita. Artinya yang menjadi pusat, yang menjadi sumbu, yang menjadi fondasi hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Semua keputusan hidup kita merespon hidup berdasarkan firman Tuhan. Setiap keputusan yang kita mau bikin, di keluarga, di anak, di kerjaan, di pelayanan, sumbunya adalah firman Tuhan. Intinya adalah firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, Tuhan ngomong, firmanku tinggal dalammu. Dan kalau kamu tinggal dalam kasih Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, Tuhan ngomong kamu akan berbuah dan berbuah banyak. Amin. Yuk kita berdoa. Kami belajar bahwa Engkau Allah yang setia.